Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah Proteksi Katolik. Sekarang kita berada di modul yang kedua, mengulang kembali mengenai korosi aqueous atau korosi dalam air atau korosi pada temperatur rendah atau wet corrosion. Ya, kita sekarang berada di minggu kedua aqueous corrosion. Kalau misalnya kita lihat, korosi dalam air ini adalah prosesnya paling banyak adalah proses elektrokimia. Contoh, kalau misalnya kita lihat ada suatu baja dimasukkan ke dalam air laut, langsung terbentuk adanya sel elektrokimia yang menyebabkan terjadinya korosi. Di sel ini ada dua, ada yang anoda, ada yang katoda. Yang anoda itu biasanya bagian-bagian yang mempunyai potensial rendah. Kemudian satu lagi ada katoda. Katoda itu biasanya yang mempunyai potensial antarmuka yang tinggi. Satu tinggi, satu rendah. Ya, ini jadi anoda yang rendah, yang tinggi ini menjadi katoda, yang ini naik potensialnya dia berkarat, yang ini turun potensialnya, yang di daerah katoda. Ketemu di satu titik yang kita sebut dengan potensial korosi. Jadi karena ini terbentuk, langsung detik itu juga terjadinya korosi dan ada arus yang mengalir. Di sini dikatakan kembali bahwa sesaat setelah besi dimasukkan ke dalam satu larutan, potensial dari anoda ini meningkat, jadi yang tadi sudah disampaikan, anoda ini potensialnya meningkat, kemudian potensial yang dari katoda ini akan turun, sehingga dia ketemu di suatu harga yang disebut dengan potensial korosi. Jadi contoh jetty, ini jetty yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Saya pernah ke sini, begitu melihat korosinya luar biasa di pantai selatan Pulau Jawa. Jadi ini benar-benar harus dirawat. Kalau misalnya tidak, ini jetty ini bisa hilang ya. Saya tidak tahu ini tahun 2015. Tidak tahu hari ini, apakah masih ada nggak jetty ini. Kalau misalnya tidak dirawat, ini bisa saja udah ambruk dan tidak bisa lagi digunakan. Syarat untuk terjadi korosi itu harus ada 4. Yang pertama, harus ada anoda. Anoda adalah tempat terjadinya korosi. Reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian harus ada katoda, nomor 2. Terjadinya reaksi reduksi. Ada oksidasi, ada reduksi. Jadi proses elektrokimia. Yang ketiga, ada elektrolit. Ya, seperti ini digambarkan jelas ya. Ada anoda, dia akan berkarat biasanya, ada katoda, ini yang tidak berkarat. Kemudian ada elektrolit, ini yang ada di bagian atas. Kemudian yang berikutnya ada arus yang mengalir. Jadi arusnya adalah dari anoda keluar masuk ke katoda. Jadi Fe menjadi Fe2+, Fe2+-nya masuk ke dalam larutan, elektronnya diambil oleh katoda, terjadi reaksi reduksi di sana, arah arus kebalikan dari arah elektron. Jadi kalau misalnya elektronnya arahnya ke sana, arusnya adalah arahnya ke sini. Dan umumnya, dan juga Anda harus ingat ini ya, Anda harus ingat, anoda itu adalah tempat arusnya keluar. Arusnya keluar itulah anoda. Keluar dari logam ke lingkungan. Itu dikatakan dengan anoda. Katoda kebalikannya. Tempat arusnya masuk. Itu disebut dengan katoda. Kalau misalnya di kuliah proteksi katolik, kita ingin membuat material menjadi katoda, artinya harus ada arus yang masuk ke situ, sehingga dia menjadi katoda. Kalau misalnya ada arus yang keluar, dia akan menjadi anoda. Seperti ini jadinya. Jadi 4 syarat. Satu saja tidak ada, korosi tidak berlangsung. Satu saja tidak ada. Misalkan tidak ada elektrolit yang ada di atasnya, korosi tidak akan berlangsung. Baja Anda letakkan di rumah, kering, tidak ada air, dia akan awet. Tidak ada korosi, tidak ada air sama sekali. Dia akan awet. Dibandingkan dengan baja tersebut Anda letakkan di halaman rumah Anda, kena hujan, kena embun, itu akan cepat berkarat. Karena di situ ada elektrolit di situ. Dengan tidak adanya elektrolit, korosi itu tidak ada. Walaupun di situ ada anoda katoda ya, tapi kalau misalnya ini nggak ada. Atau nggak ada arus mengalir, nggak ada korosi juga. Nggak ada anoda, nggak ada korosi juga. Nggak ada katoda, juga nggak bisa berlangsung. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi supaya korosi itu bisa terjadi. Kalau misalnya orang melihat mengenai pencegahan korosi, kembali lagi ke sini. Atau yang di protes katolik, benda yang akan kita lindungi, jadikan katoda. Itu di proteksi katolik.
Kalau misalnya kita buat dia menjadi katoda, menjadi seperti ini, aman. Artinya ada satu tempat lain akan menjadi anoda. Kita pindahkan ke tempat lain anodanya. Jadi dia menjadi katodanya saja. Itu aman. Titisan air jatuh di permukaan logam. Seperti ini. Dia adalah besi, Fe. Karena kenapa kita bicara mengenai Fe? Karena Fe inilah material yang paling banyak kita gunakan sehari-hari. Produksi besi atau produksi baja saat ini sekitar 1,8 miliar ton atau 1.800 juta ton. Material kedua yang paling banyak adalah aluminium. Selanjutnya materialnya lebih sedikit digunakan. Jadi di mana-mana pun kita ketemu besi itu nomor satu, yang kedua ketemu aluminium. Jadi ini contohnya adalah besi, setetes embun. Kemudian kita lihat di sini oksigennya lebih banyak di bagian luar ya dibandingkan dengan di bagian dalam. Reaksi yang terjadi, Fe menjadi Fe2+. Dan embun ini bisa saja elektrolit. Artinya di udara ada macam-macam mineral segala macam ya, ada itu akan menyebabkan dia bisa mengantarkan listrik. Kalau misalnya dia sulit mengantarkan listrik, biasanya laju korosinya lebih lambat dibandingkan dengan elektrolit yang mudah mengantarkan listrik. Di sini, di bagian tengah, terjadi reaksi Fe menjadi Fe2+, ditambah dengan 2 elektron. Elektronnya ditransfer atau dipindahkan dari sini melalui logam. Elektron hanya bisa lewat logam. Diambil oleh reaksi di katodanya. Reaksi yang berlangsung di katoda adalah oksigen ditambah dengan 2H2O di sini, ditambah dengan 4 elektron menjadi 4 OH-. Itu yang terjadi di katoda. Kenapa ini katoda? Karena dia dekat dengan oksigen. Begitu dekat dengan oksigen, dekat dengan luar, artinya konsentrasi di sini oksigennya lebih banyak. Begitu konsentrasi oksigen lebih banyak, dia akan menjadi katoda. Potensial untuk oksigen menjadi OH- lebih tinggi dibandingkan potensial Fe menjadi Fe2+. Sehingga ini menjadi anoda, ini menjadi katoda. Di tengah-tengah terjadi karat. Di tengah-tengah Fe2+ ini ketemu dengan OH-, dia akan membentuk baik FeOH2 kali, kemudian FeOH2 kali ini teroksidasi lebih lanjut menjadi FeOH3 kali. Jadi dua-duanya terbentuk karat, yang FeOH2 kali karatnya tidak begitu menempel, yang FeOH3 kali karatnya itu lebih menempel di permukaan. Jadi inilah proses yang terjadi yang kita sebut dengan proses korosi. Dan itu prosesnya kalau misalnya orang lihat ya alami atau prosesnya adalah spontan. Untuk memahami reaksi korosi ini, di sini ada banyak percobaan di laboratorium juga sudah sering dilakukan, kadang-kadang di SMA juga sudah melakukan percobaan seperti ini. Jadi ada satu batang paku yang dibengkokkan, yang tentunya ada tujuannya dibengkokkan, biasanya di sini energinya lebih tinggi, dia akan berkarat, tapi kita tidak melihat pengaruh itu sekarang ini. Ini adalah satu batang paku yang bengkok, dimasukkan ke dalam larutan yang atau ke dalam agar-agar. Kenapa dimasukkan ke dalam agar-agar? Supaya terlihat ionnya pada saat dia terjadi migrasi, terjadi perpindahan ionnya itu terlihat dengan jelas. Agar-agar masuk ke dalam air, kemudian tambah 3% NaCl untuk membuat dia menjadi elektrolit. Kemudian ditambahkan 5% potasium ferricyanide ini sebagai indikator kalau misalnya terbentuk Fe2+, itu warnanya menjadi hijau tua. Kemudian ditambah 1% phenolphthalein. Phenolphthalein ini tujuannya adalah untuk membuat warna merah kalau misalkan ada OH- yang terbentuk. Indikator asam basa. Kalau misalnya dia basa, warna yang berubah menjadi merah, asam, tidak ada perubahan warna. Dari sini jelas kita langsung bisa melihat ada warna merah di sini. Ada warna merah, ya, karena ada phenolphthalein, itu artinya ada OH-. Ada OH-, itu artinya terjadi reaksi pembentukan OH-. Dari mana reaksinya? Reaksi ini. Reaksi dari oksigen yang ada dalam agar-agar, tambah dengan H2O, agar-agar pasti ada airnya, walaupun sudah mengeras ya. Tambah dengan 4 elektron menjadi 4 OH-. Jadi ini reaksi yang terjadi di katoda. Di sini. Yang warna merah, ini adalah reaksi ini. Yang kita katakan bahwa daerahnya adalah daerah katoda. Ini juga sama, daerah katoda. Kemudian sini ada warna hijau. Hijau itu maksudnya ada Fe2+. Ada Fe2+, reaksinya adalah Fe menjadi Fe2+,
ditambah dengan 2 elektron. Atau 2 Fe menjadi 2 Fe2+ ditambah dengan 4 elektron supaya sama dengan reaksi yang ada di sini. Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, di sini ada elektron yang mengalir. Elektronnya akan bergeser dari sini, dari Fe menjadi Fe2+, Fe2+-nya masuk ke dalam agar-agar di sini atau masuk ke dalam larutan. Elektronnya pindah ke bagian bawah atau pindah ke bagian atas ini yang warna merah. Di sini elektronnya diambil oleh reaksi yang di bawah ini. Jadi oksigen ditambah dengan 2H2O, dia butuh elektron, menghasilkan 4 OH-. Jadi ini harus dipahami juga. Kalau misalnya Anda pahami ini, juga mudah memahami korosi, mudah juga memahami proteksi katodik. Ini sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya di darah anoda terjadi reaksi yang pertama adalah Fe menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian Fe2+ ini dia akan bereaksi dengan OH-, 2 OH- membentuk FeOH2 kali. FeOH2 kali ini kemudian teroksidasi lebih lanjut yang kita kenal dengan karat menjadi FeOH3 kali. Ini di anoda, ini di katoda. Di antara anoda dan katoda itu terbentuk karat. Dan reaksi 2 ini disebut dengan reaksi korosi dan berlangsungnya juga biasanya cepat ya, tergantung permukaannya, tergantung elektrolitnya. Sekali lagi ini disebut dengan anoda, ini disebut dengan katoda yang di bawahnya. Anoda dan katoda bergantung kepada materialnya, bergantung juga lingkungannya. Kalau misalnya lingkungan kaya akan oksigen, dia cenderung menjadi katoda. Kalau misalnya kita lihat dari materialnya, tergantung dari cacatnya atau dari permukaannya itu sendiri, biasanya ada daerah yang potensinya tinggi, potensinya rendah. Yang potensinya rendah itu akan menjadi anoda, yang potensial tinggi itu akan menjadi katoda. Ya, ini contoh air, ya. Kalau misalnya seperti ini ada tetesan air atau embun, ini juga sama yang menggentung di sini. Artinya ini akan mempercepat korosi di situ. Ini juga sama akan mempercepat korosi. Ini harus dipenuhi sama seperti yang sebelumnya kita sudah lihat. Ini skematik. Ya, walaupun agak aneh. Kenapa agak aneh? Ini ada satu tetes dari air. Ya, seperti ini, satu tetes air. Korosinya itu terbentuk seperti cincin di bagian tengah. Di bagian dalamnya adalah anoda. Ini sama dengan yang sebelumnya kita lihat. Teorinya yang ini. Bagian tengah inilah anoda. Kemudian pinggirnya adalah katoda. Di tengah-tengah adalah karat. Ini yang bentuknya menjadi cincin seperti ini. Jadi ini katoda. Kenapa ini katoda? Karena dia kaya akan oksigen. Jadi bagian luar ini oksigen. Oksigen itu lebih banyak di permukaan ini dibandingkan dengan di bagian tengah. Itu juga logis. Sehingga yang ini potensial menjadi lebih tinggi, yang di sebelah sana potensial menjadi lebih rendah. Di antaranya terbentuk Fe2+, ini ada OH-, ketemu antara Fe2+ dengan OH-. Di tengah-tengah ini ketemu. Sehingga di sini terbentuk karat seperti ini. Mungkin banyak orang tidak percaya. Akhirnya ada satu video ini untuk membuktikan bahwa memang seperti itu adanya. Ini sengaja percobaan dilakukan di Kanada. Kalau misalnya Anda lihat di bagian atas, ini tetesan air dengan baja. Ini dibiarkan dalam waktu yang lama. Anda lihat di sini. Karat itu terbentuk di bagian tengah di sini. Bagian luar ini nggak ada. Jadi ini katoda, ini anoda. Karat itu terbentuk di bagian luar di sini. Oke? Bagian di tengah-tengah tadi seperti cincin. Jadi ini anoda, ini katoda, ini karatnya terbentuk. Di semua tempat kalau misalnya lihat ini sama semuanya. Sama sampai dia selesai. Jadi bagian luar ini adalah katoda yang kaya akan oksigen. Gambar ini sama persis atau hasil dari percobaan ini sama persis dengan skematik yang sudah kita lihat di sebelumnya. Anda bisa lihat detail ya di video yang ada di bagian atas ini. Kembali lagi ke mekanisme dari korosi dalam air ini, besi dimasukkan ke dalam suatu larutan, langsung, jadi saat itu juga langsung terbentuk dua daerah anoda dan daerah katoda. Di daerah anoda adalah daerah di mana dia terjadi reaksi oksidasi, dia akan berkarat, kemudian Fe menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron, 2 elektronnya pindah langsung ke sana, ini diambil oleh oksigen ditambah dengan air, ditambah dengan 4 elektron, menjadi OH-. Jadi O2 ditambah dengan 2H2O, ditambah dengan 4 elektron, menjadi 4 OH-. Ini langsung terjadi di daerah
katoda. Di daerah yang bisa saja kalau misalkan tidak ada perbedaan oksigen di sini, ada yang potensinya rendah, dia akan menjadi anoda, yang potensial tinggi langsung menjadi katoda. Biasanya yang potensial rendah ini di batas butir, termasuk daerah yang mudah berkarat. Jadi itu yang biasanya potensinya rendah, dia akan menjadi anoda. Reaksinya sekali lagi, Fe menjadi Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian Fe2+ ini ketemu dengan OH- menjadi FeOH2 kali. Ini biasanya karatnya tidak nempel, dia akan mudah mengendap, mudah terkelupas. Tapi kalau misalnya terbentuk menjadi FeOH 3 kali ini biasanya lebih nempel di permukaan dari baja tersebut. Jadi FeOH 2 kali ditambah dengan H2O ditambah dengan setengah O2. Di sini ada O2, ada air juga, dia teroksidasi lebih lanjut menjadi 2 FeOH 3 kali. Potensial korosi, kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi anoda itu posisinya lebih rendah, yang katoda itu posisinya lebih tinggi di permukaan logam. Di sini akan naik potensialnya, menjadi dia berkarat, ini turun potensialnya. Disebut dengan potensial korosi. Jadi ketemu di situ. Untuk memahami detail mengenai korosi ini, Anda harus mengerti juga diagram potensial pH. Di diagram potensial pH ini contohnya untuk besi, menggambarkan daerah di bagian sini besi itu stabil sebagai unsur besi. Di bagian atas ini dia stabil sebagai Fe2+. Jadi kalau misalnya ada di sini daerahnya, Fe ini larut semua menjadi Fe2+. Kemudian di bagian atas menjadi Fe3+. Di bagian sini menjadi Fe3O4. Kemudian di bagian atasnya dia berubah menjadi Fe2O3 atau FeOH 3 kali. Kemudian di bagian atas ini ada 2 garis. Yang ini dikatakan dengan garis di mana oksigennya stabil di bagian atas. Kemudian di sini bagian bawahnya garis di mana H2O-nya atau airnya stabil, tergantung pH-nya. Kalau misalnya pH-nya asam, H+-nya lebih stabil dibandingkan dengan lebih banyak dibandingkan dengan OH-. Kalau misalnya pH-nya basah, OH-nya lebih banyak dibandingkan dengan H+. Di tengah-tengah tentu saja jumlah dari H+ dan OH- itu sama konsentrasinya. Jadi, pokoknya di tengah-tengah inilah stabil sebagai air di situ. Diagram potensial pH ini kalau misalnya kita bawa kembali ke kasus besi ini, jadi di bagian inilah Fe, kemudian potensialnya naik, dia menjadi anoda ke situ. Ini ada sesuatu yang tereduksi, terutama ada oksigen, ini adalah sebagai oksidator yang menyebabkan potensialnya naik. Kalau misalnya nggak ada oksigen, potensialnya tidak naik. Kalau misalnya tidak naik, bisa saja Fe ini berada di daerah di mana dia stabil sebagai unsur, sebagai Fe-nya. Tapi dia begitu naik, bisa tergantung daerahnya, bisa menjadi Fe2+, kemudian Fe2+ ini menjadi FeOH 2 kali atau menjadi Fe2O3. Kemudian yang menyebabkan dia naik potensialnya karena ada oksigen. Oksigen tambah 2H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH- yang terjadi di katoda reaksinya. Ini kalau misalnya dihubungkan dengan diagram potensial pH, ya, Anda lihat di sini, garis yang ini, kalau misalnya dilihat di diagram potensial pH, katakanlah di pH-nya dalam hal ini sekitar 6 ya, pH-nya sekitar 6, jadi di situ, di bagian bawah, di sini seharusnya besi itu berada dalam keadaan imun, artinya dalam bentuk dia Fe. Tapi karena ada oksidator, karena ada oksigen di sini, dia naik potensialnya, yang tadinya di dalam bentuk Fe unsur, dia berubah menjadi Fe yang berkarat di sini. Jadi korosi masuk ke Fe2+ di sini. Karena adanya ini, ada oksigen. Ya, potensial akhirnya itu ada di sini atau daerahnya ada di sini. Itu yang menyebabkan dia berkarat. Kalau misalnya kita bicara mengenai proses katodik, kita turunkan lagi potensial yang di sini, kembalikan lagi ke bawah. Kita buat dia menjadi katoda sehingga potensinya turun. Jadi anoda yang sudah disinggung sebelumnya, potensinya naik. Jadi ini naik ke atas, itu dikatakan dengan anoda. Yang katoda potensinya turun, yang di atas ini potensialnya turun ke situ. Ini katoda, ini yang anoda. Baik, itu awal pengenalan mengenai atau pengulangan kembali mengenai korosi dalam air. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.